Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 107 sesi Kamis 2 akan menjelaskan hasil dari tugas besar optimasi industri dengan judul Optimalisasi Pembelian, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada PT Nutrifood Indonesia menggunakan metode Dynamic Programming, Integer Programming, EOG, Continuous Review, dan Analisis Surat Jaringan. Nah, sebelumnya kita masuk ke identitas praktikan, yaitu untuk saya sendiri praktikan satu. Saya Tito Ahmed Syaifullah dengan NPM 24032010106 dari sesi Kamis 2. Lalu saya selaku praktikan 2, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Hendrian dengan NPM 24032010109 dari sesi Kamis 2. Nah, oke, kita masuk ke hasil dari pendahuluan penelitian kami, yaitu masuk ke latar belakang. Nah, optimasi industri diperlukan untuk membantu perusahaan dalam menentukan keputusan terbaik dalam pemilihan produk, distribusi, persediaan, dan perencanaan keuntungan. Penelitian ini menggunakan objek produk dari PT Nutrifood Indonesia yang tersedia di Superindo Swalayan Rungkut. Nah, permasalahan yang dianalisis meliputi keterbatasan kapasitas armada, pemilihan rute distribusi, pengendalian persediaan, serta keterbatasan modal dan kapasitas rakyat etalase. Metode yang digunakan yaitu adalah Dynamic Programming, Shortest Route, EOG, Continuous Review, dan Integer Programming. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Superindo Swalayan dalam mengolah produk PT Nutrifood Indonesia. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan metode dynamic programming, shortest route, EOG continuous review, dan integer programming dalam menentukan keputusan optimal pada pembelian produk, distribusi, rute distribusi, pengendalian persediaan, serta perencanaan keuntungan produk PT Nutrifood Indonesia yang ada di Superindo Swalayan Rungkut. Nah, untuk tujuannya yaitu menentukan keputusan optimal pada pembelian produk, rute distribusi, pengendalian persediaan, serta perencanaan keuntungan produk PT Nutrifood Indonesia di Superindo Swalayan Rungkut dengan menggunakan metode yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk manfaatnya yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT Nutrifood Indonesia dalam menentukan keputusan yang lebih optimal terkait pemilihan produk, rute distribusi, pengendalian persediaan, dan perencanaan keuntungan. Kemudian untuk batasan masalahnya yaitu penelitian ini hanya dibatasi hanya untuk produk PT Nutrifood Indonesia di Superindo Swalayan Rungkut serta dengan hanya menggunakan metode dynamic programming, shortest route, EOG continuous review, dan integer programming. Untuk asumsinya sendiri yaitu tetap diasumsikan selama penelitian itu data permintaan, harga produk, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, modal, dan kapasitas rak itu dianggap sama selama periode penelitian yang dilakukan. Dan untuk kapasitas armada diasumsikan tetap sebesar 200 kg dengan lead time pemesanan selama 1 hari, serta seluruh rute distribusi dapat dilalui dengan optimal. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka digunakan untuk menunjang penelitian. Yang pertama itu ada optimasi, merupakan pendekatan untuk memperoleh keputusan terbaik dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Kemudian ada persediaan, permintaan, dynamic programming. Nah, dynamic programming ini merupakan sebuah metode yang akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan data. Kemudian ada karakteristik dynamic programming, ada analisis surat jaringan. Ini juga merupakan salah satu metode pengolahan yang akan kita gunakan. Kemudian ada teori graph, terus ada ekonomi order quantity atau EOQ yang akan kita gunakan untuk melakukan pengolahan data. Ada juga Ada juga continuous. continuous review. Nah, Nah, continuous review continuous ini review juga ini juga akan akan digunakan digunakan untuk bukan melakukan pengolahan pengolahan data. Kemudian integer integer programming juga programming juga dilakukan dilakukan untuk pengolahan melakukan data pengolahan data dan dan klasifikasi klasifikasi jenis jenis integer integer programming. programming. Kemudian ada Kemudian juga ada juga software software-software yang yang digunakan yaitu yaitu ada ada software software PHP, PHP, software software Microsoft Microsoft Excel, Excel, Tora, dan Tora, PowerPoint. dan PowerPoint. Oke, selanjutnya kita masuk ke metodologi. Untuk metodologi sendiri, yang pertama itu ada waktu dan tempat pelaksanaan, di mana untuk penelitian ini sendiri kita lakukan observasi itu di Superindo Swalayan Rungkut, Rungkut pada tanggal 9 Mei 2026. Dan ini adalah hasil dari pengumpulan datanya diperoleh menjadi seperti ini. Mulai dari jenis produk, unit tersedia, berat per unit, harga per produk. Dengan kapasitas maksimum armada sebesar 200 kilogram. Lalu kemudian di sini ada graf atau data rute perjalanan distribusi, di mana untuk node satu itu melambangkan start node dan sebelah situ uh, node tujuan atau disebut end node. Untuk node satu ini melambangkan Kecamatan Magersari, di mana
Di Kecamatan Magresari ini ada distribution center dari Superindo Rumput ini yang berasal dari Magresari distribution centernya. Lalu untuk not 2 itu melambangkan Kecamatan Prambon, not 3 Mojosari, not 4 Ngoro, not 5 Pungging, not 6 Sukadono, not 7 Taman, not 8 Sepanjang, not 9 Waru, not 10 Tenggilis Mejoyo, not 11 itu Rungkut. Sini tujuannya. Superindo swalayan Rungkut di sini. Hmm. Lalu kemudian di sini juga ada data permintaan produk dari ketiga produk yang telah dipilih ya. Yang pertama ada produk Hylotin, produk Nutrisari Instant Drink Jeruk Peras, dan produk WRP Meal Replacement Koko. Nah, untuk tiap produk ini tuh data permintaannya yang diperoleh selama 1 tahun. Maka di sini tuh ada 12 bulan maksudnya melakukan 12 bulan. Jadi setiap masing-masing produk ini ada 12. Oke, lalu berdasarkan pengumpulan data yang sebelumnya, data keterbatasan pada perusahaan itu dapat dibuat menjadi seperti ini. Dengan masing-masing produk modalnya seperti ini. Oh, ini 150.000 ya, bukan 150. Dari Excel tersebut mungkin terus dapat dibuat fungsi sebagai berikut. Dengan memaksimumkan 12.000x1 ditambah 8.000x2 ditambah 6.000x3. Lalu dengan fungsi batasan sebagai berikut. Di mana yang ini itu untuk modal, lalu di sini untuk rak etalase. Jelasin. Lalu flowchart akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, oke, sendiri kita masuk ke flowchart. Nah, flowchart ini merupakan gambaran umum tahap-tahap pengerjaan, mulai mulai dari kita melakukan studi lapangan, studi literatur, membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu identifikasi variabel operasional, dan juga dilakukan pengumpulan data yaitu dengan jumlah 19 data. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data akan dilakukan pengolahan data dengan metode dynamic programming yang menggunakan software WinGSP, pengolahan data dengan sorter root dengan menggunakan software POM-GM, kemudian metode economic order quantity atau EOQ, dan continuous review menggunakan software Excel, POM-GM, dan WinGSP. Kemudian untuk pengolahan data dengan metode branch and burn dengan menggunakan software Excel dan Dora. Setelah itu, setelah dilakukan pengolahan data akan dilakukan uji data ini valid atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali ke pengumpulan data, dan jika valid akan dilakukan hasil dan akan didapatkan hasil dan pembahasan, kemudian didapatkan kesimpulan dan saran. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu dynamic programming. Dynamic programming ini dilakukan penginputan nama produk, unit yang tersedia di perusahaan, dan kapasitas dan berat berat per unit. Kemudian ini untuk harga-harganya. Ini akan dilakukan input data sesuai pada gambar. Kemudian didapatkan output data seperti ini. Itu didapatkan bahwa dengan armada sebesar 200 kg akan hampir terisi penuh dengan menyisakan 0,95 kg. Dengan keputusan tersebut didapatkan bahwa untuk hasil optimalnya yaitu perusahaan harus melakukan pendistribusian sebuah produk Hylotin sebanyak 85 unit dengan nilai 14.450.000 rupiah. Kemudian untuk Nutrisari Instant Drink sebesar 56 unit dengan nilai 8.400.000 rupiah, dan WRP Meal Replacement Choco sebesar 129 unit dengan nilai yaitu 22 juta 57.000 rupiah, 57.710 rupiah. Nah, untuk produk lainnya itu dilakukan pengiriman sebanyak nol karena dianggap tidak optimal, dan keseluruhan dari return of value ini didapatkan bahwa perusahaan akan mendapatkan sebesar 44.907.710 rupiah dengan nilai CPI-nya yaitu 11,15. Kita akan langsung melakukan running untuk metode dynamic programming.
Nah, ini merupakan tampilan awal dari software. Ini kami sudah melakukan input data. Nah, input data ini dari mana? Input data ini didapatkan dari hasil observasi dari Superindo Rungkut. Nah, unit kapasitas ini melambangkan kilogram ataupun liter. Jadi di mana ini untuk Hylotin itu melambangkan 1 kilogram, untuk Tropicana Slim Virgin Olive Oil itu melambangkan 2 liter ataupun bisa setara dengan 2 kilogram. Nah, untuk ini merupakan data jenis produk dari tiap produknya. Oke, langsung saja kita akan solve and analyze. Sebentar, menunggu agak lama. Nah, oke, ini seperti input data yang kami paparkan di PPT itu didapatkan bahwa Helotin itu akan dilakukan pemilihan sebanyak 85 unit dengan nilai total item return value yaitu 14.450 sekian. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu dengan Nutrisari Instant Drink Jeruk Keras dengan 56 unit dan total return of value yaitu 8.400.000 rupiah. Dan untuk produk terakhir yang dilakukan pemilihan yaitu WRP Meal Replacement Joko dengan unit pemilihan yaitu 129 unit dengan total return of value yaitu 22 unit 57.000 sekian, dan didapatkan total yaitu 44 juta unit 44 juta 907.000 sekian. Kita akan kembali ke PPT dan membahas metode shortest route. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan shortest route. Yang pertama itu ada input datanya. Untuk input datanya itu seperti ini, di mana terdapat jumlah cabang, branch name, data node awal itu start node, dan data node akhir end node. Mungkin aku bisa langsung ke software aja, nanti aku jelasin dalam software. Sebentar aku share dulu. Nah, jadi kita tuh ketika membuka software PAM-QM, jangan lupa yang di sini itu kita pilih network, yang terus yang shortest route. Oke, jadi untuk originnya itu satu, karena dari node 1, untuk destinasinya 11, yaitu node 11. Satu ini untuk distribution centernya, yaitu Magrisari tadi, lalu 11 ini untuk rungkut. Kemudian nanti untuk total jumlah jalurnya itu bisa dipilih 24, karena total jalurnya ada 24. Nah, kemudian untuk dari start node dan end node-nya itu bisa disesuaikan sesuai grafnya. Kalau misalnya udah dibuat seperti ini, langsung saja di solve. Nah, oke. Dari di solve ini sendiri itu bisa dilihat bahwa dari jalan yang paling optimal itu pertama dari start node 1 menuju node 2 dengan jarak 18 kilometer. Kemudian dilanjutkan dari node 2 ke node 7 dengan jarak 18 kilometer, dengan jarak kumulatif diperoleh sebesar 36 kilometer. Kemudian bisa dilanjut dari node 7 ke node 10 dengan jarak 12 kilometer dan jarak kumulatif diperoleh sebesar 48 kilometer. Dan kemudian dari Note 10 ke tujuan yaitu Rungkut, Swalayan Superindo Rungkut dengan jarak 4 kilometer diperoleh total jarak yaitu 52 kilometer. Jalur tersebut itu merupakan rute dengan jarak yang paling minimum dibandingkan alternatif rute lainnya. Oke, kita bisa langsung kembali ke Canvas saja. Oke, ini sesuai ya bisa dilihat. Sejauh 52 kilometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, kita akan masuk ke metode pengolahan data yang ketiga yaitu economic order quantity dan continuous review. Nah, untuk inputnya sendiri seperti ini. Ini akan langsung saya input ke software POM-QM. Nah, sebelum itu kita ini dari Excel itu didapatkan nilai-nilai seperti ini mulai dari nilai permintaan dan lain-lain. Oke, kita langsung input ke POM-QM.
Nah, seperti ini. Nah, input di POMGAN ini ada demand rate yang didapatkan dari total permintaan pada turun waktu 1 tahun yang dijumlahkan dari tiap bulan itu sebanyak 1.009 pada produk satu ini. Kemudian untuk setup ordering cost itu biaya perusahaan ketika melakukan order dalam satu kali order ataupun tiap ordernya. Kemudian untuk holding ini biaya penyimpanan untuk produk tiap produknya, dan unit cost ini harga per unit dari produknya yaitu Rp170.000. Oke, kita kembali ke Canva. Nah, ini untuk produk yang kedua yaitu Nutrisari Instant Drink jeruk beras itu dilakukan dilakukan input juga seperti pada gambar yang telah kami jelaskan ini, yang telah kami paparkan di PPT pada software POMGM, sama dengan cara melakukan input yang produk satu tadi. Next. Nah, untuk produk ketiga yaitu RP Meal Replacement Joko juga akan dilakukan input pada software POMGM seperti yang tadi. Oke, next. Nah, ini merupakan output data yang diperoleh dari software POMGM. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan output datanya. Nah, ini akan langsung masuk ke, kan data sudah diinput, langsung masuk ke solve. Nah, ini akan didapatkan nilai untuk inventory economic EUKI resultnya, dan ada dua output yaitu model result dan grafiknya. Oke, akan saya buka yang grafik. Nah, ini adalah model grafiknya. Oke, akan saya bahas langsung di slide PPT. Nah, berdasarkan perhitungan EUKI, produk Hilo Tin diperoleh nilai pemesanan optimal yaitu 115,99 unit yang dibulatkan menjadi 116 unit, dan didapatkan unit frekuensi pemesanan yaitu 8,7 kali per tahun, dan average inventory yaitu 58 unit. Kemudian ada pun biaya-biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Nah, seperti ini. Ada total material cost, kemudian holding cost, annual cost, dan ordering cost. Dan total biaya untuk metodologi produk satu ini yaitu sebesar Rp172.225.000, Rp225.931 dengan holding cost terjadi pada 115,99 unit. Nah, 100 ini bisa dilihat dari grafik ini di tengah ini didapatkan 115 pada titik potong holding cost dan state cost. Holding cost dan state cost. Kemudian untuk total costnya ini didapatkan sebesar 172,225.931 rupiah. Nah, ini untuk metode OKI pada produk pertama. Oke, kita lanjut ke produk kedua. Nah, untuk produk kedua sama dengan produk pertama, cara runningnya kita harus memasukkan data kemudian di solve. Untuk metode resultnya ini didapatkan seperti gambar, didapatkan bahwa jumlah pemesan optimal yaitu sebesar 137 unit ataupun pembulatan dari 136,89 unit dengan frekuensi pemesanan yaitu 6,80 kali 60,84 kali per tahun, dan average inventory sebesar 68,45 unit per tahun. Nah, didapatkan juga ada beberapa aspek biaya, dan diketahui bahwa total biaya keseluruhan untuk produk 2 ini menggunakan metode EUKI yaitu sebesar 141,97.577 rupiah, dan menunjukkan holding costnya yaitu pada titik 136,89 unit. Nah, ini dilihat juga pada metode grafik bahwa order quantity-nya yaitu pada titik 136,89 unit, dan jumlah pemesanan paling ekonomis dengan total biaya persediaan minimum
sebesar 547,576 rupiah. Oke, next. Nah, untuk produk ketiga yaitu sama dengan produk satu dan 2 kita sudah lakukan running software menggunakan software PMGM, didapatkan metode resultnya yaitu 153 unit 124,37 unit eh, untuk nilai EOG-nya. Kemudian dengan frekuensi pemesanan 9,33 kali per tahun dan average inventory sebesar 62,18 unit dari aspek dari unit. Kemudian untuk aspek biayanya seperti ini dan didapatkan nilai total keseluruhan dari biaya itu 198 juta 957.668 rupiah. Nah, didapatkan juga untuk di grafiknya ini diperoleh titik pada 124,37 unit dengan eh, perpotongan pada holding cost dan setup cost dan didapatkan nilai paling ekonomis untuk total biaya persediaan minimum yaitu Rp746.190. Oke, next. Nah, kita masuk ke metode continuous review untuk produk satu. Nah, ini merupakan tampilan inputnya. Oke, kita coba langsung saja input di software inventory. Nah, ini. Main ini seperti yang pada software EOG POMGAM tadi 109 itu didapatkan dari total persediaan atau total permintaan, total demand dalam satu tahun. Dan standar deviasi ini didapatkan dari standar deviasi standar STDF dikali 12 karena ini standar deviasi tahunan. Adapun order cost Rp40.000 ini total biaya sekali order, kemudian Rp170.000 ini harga unit per produk, Rp6.000 ini harga penyimpanan serat. Kemudian ini sama dengan harga per produk dan 0,027 ini didapatkan ketika pada level 97%. Oke, langsung kita ke PPT lagi. Nah, seperti ini inputannya. Untuk produk 2 dapat dilihat sama dengan produk satu dan disesuaikan pada angkanya. Dan untuk angka yang sama cuman pada constant value ya 0,027 karena sama-sama menggunakan lever pada 97%. Oke, next. Untuk produk 3 ini WRP meal replacement Choco juga sama, cuman disesuaikan pada STDF, harga produk dan demandnya. Oke, next. Nah, ini untuk output continuous review produk Hilo untuk produk pertama. Coba kita langsung lihat di software inventory-nya secara running software. Oke, kita ini kan sudah di input ya. Kita solve dan analyze. Nah, klik yang paling atas ini solve the optimal, kemudian langsung kita solve. Nah, seperti ini didapatkan nilai-nilai seperti ini seperti optimal order point dan lain-lain sampai expected total acquisition cost. Oh, kita langsung masuk ke PPT saja untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, nah ini untuk produk satu didapatkan bahwa titik optimal di order point yaitu 5,8011 unit, sedangkan optimal order quantity-nya itu sebesar 116,3041 unit. Kemudian ada juga nilai tingkat. Nah, dari titik reorder point diketahui bahwa perusahaan akan harus melakukan pemesanan ulang ketika persediaan mencapai 5,8011 unit. Adapun nilai safety stock yang diperoleh yaitu 3,0768 unit.
Nah, setelah didapatkan nilai tersebut, ada juga nilai biaya yang didapatkan. Nah, untuk produk satu ini, total cost atau total biaya pembelian persediaan dalam waktu 1 tahun itu sebesar Rp71.530.000 dengan order quantity sebesar 116,341 unit. Nah, metode ini diharapkan mampu mengendalikan persediaan secara lebih efisien dengan mempertimbangkan banyak variasi permintaan, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini untuk produk yang kedua, sama seperti produk yang pertama, itu cuman menyesuaikan angka-angkanya pada ketika kita melakukan input. Nah, untuk produk kedua yaitu didapatkan nilai reorder point-nya yaitu sebesar 6,7173 unit, kemudian optimal order quantity-nya itu sebesar 137,3692 unit, dan didapatkan nilai lainnya. Nah, dari nilai tersebut diketahui bahwa pemesanan ulang sebaiknya dilakukan ketika tingkat persediaan mencapai 6,7173 unit atau sama dengan reorder point. Adapun nilai safety stocknya yaitu sebesar 4,1874 unit dengan main shortage during lead time yaitu 0,00186 unit. Nah, ada juga biaya-biaya untuk produk ini dalam kurun waktu 1 tahun menggunakan continuous review dengan total biaya akhirnya yaitu sebesar Rp140.550.000 dan pembersihan awal yaitu sama seperti di atas 6,7173 dengan order kuantiti sebesar 137,3692 unit. Oke, next. Boleh. Oke, selanjutnya untuk continuous review pada produk 3 yaitu meal replacement kokoh, di mana dari perhitungan WinQSB ini diperoleh bahwa reorder point-nya itu sebesar 9,5857 unit, sedangkan untuk pemesanan yang optimal nih dalam sekali pesannya itu 153,0085 unit atau 153. Kemudian untuk safety stocknya sendiri itu diperoleh sebesar 6,4537, di mana berarti perusahaan ini tuh harus menyetok minimal segini sebelum melakukan pemesanan. Dan kemudian untuk perhitungan lainnya itu ada di sini ya. Sehingga pada akhirnya itu diperoleh dengan total acquisition cost atau total biaya dalam 1 tahun sebesar 98.348.400 rupiah dengan reorder point seperti yang tadi awal saya bilang 9,5857 unit dan order quantity atau sekalinya pesan itu sebaiknya dilakukan pemesanan sebesar 153,0085 unit. Nah, yang itu dipilih sebagai hasil optimal pada metode continuous review. Oke, selanjutnya. eh Pada pembahasan keempat ini ada integer programming, input data software Excel. Oke, mungkin kita bisa langsung ke software Excel aja. Oke, jadi ini adalah tampilan software Excel-nya, yang dimana ini tuh diperoleh dari data keterbatasan produk pada sub bab 3 tadi. Tampilan itu di sini. Lalu bisa dibuat dari yang fungsi tadi menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini tuh fungsi kendala satu dan ini fungsi kendala dua. Dan ini tuh variabel keputusan. Nah, di mana untuk ini tuh keuntungan yang ingin kita peroleh. Untuk nilai variabel keputusan sendiri ini, rumusnya itu bisa dilihat di sini, di mana sum produk, terus kalian blok yang ini, koma atau titik koma tergantung laptop masing-masing, blok yang variabel keputusan. Dari fungsi kendala satu dan fungsi kendala tiga itu sama, bisa digunakan sama-sama. Kalau misalnya udah dipakein sum produk semua kayak gini, itu bisa aja langsung kita ke running. Cara runningnya gimana? Kita bisa langsung klik data di sini, terus solver. Nah, untuk set objektifnya itu bisa dipilih yang paling atas ini. Kalau misalnya udah diklik enter, to-nya ini max. Karena kenapa? Karena kita ingin memaksimasi atau memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Set by changing variable cell-nya itu bisa dipilih yang tiga ini. Bisa kalian blok, terus kalian enter. Dan kalau misalnya udah, bisa kita tambahin constraint-constraintnya. Ini mungkin bisa aku reset dulu biar aku jelasin dari awal. Ini variabel keputusan yang ini.
maksimasinya udah, set by changing variable-nya itu yang variabel keputusan. Nah, bisa kita tambahin variabel huruf. Yang pertama, untuk fungsi kendali satu, pilih yang ini, enter. Untuk tandanya itu tidak lebih dari sama dengan ya, karena kita itu tidak boleh melebihi kapasitas maksimum mulai dari segi laba dan rakyat etalase. Constraint-nya ini. Kalau udah bisa di-add, terus yang kedua, yang ini, enter. Pilih yang ini, enter lagi. Hmm. Kalau ini di-add lagi. Nah, terus yang terakhir, ini tuh bisa kalian pilih variabel keputusan ya, agak berbeda dari yang lainnya. Kalau misalnya udah diblok semua, bisa langsung di-enter. Terus yang ini itu kita ganti ke integer. Kenapa diganti integer? Karena biar hasilnya itu tidak pecahan ataupun desimal. Bilangan bulat lah, integer kan. Kalau misalnya udah bisa langsung aja di add, terus di oke. Shell box. Sebentar. Oke, cancel, cancel. Sorry. Nah, untuk select solving metodenya jangan lupa diganti simplex LP. Untuk optionsnya kalau misalnya kalian mau lihat iterasinya bisa di show iteration result ini itu di oke. Nah, bisa langsung di solve. Oke, ini iterasi pertama itu kayak gini hasilnya. Iterasi kedua, iterasi ketiga, dan ini iterasi keempat. Sudah optimal. Oke. Kalau kayak gini nih berarti tandanya udah optimal ya. Bisa langsung di oke. Oke, langsung kita balik ke Canva. Lalu karena untuk output data dari software Tora dan Excel ini sama, jadi mungkin aku bakal jelasin input dari software Tora karena outputnya itu sama aja. Langsung aja kita ke software Tora ya. Oke, jadi ini tuh layout Tora yang tadi. Untuk datanya itu bisa persis seperti yang tadi. Untuk X1 itu produk satu Hylotin, X2 Nutrisari Standar Interpras, dan X3 itu RP Mill Replacement Koko. Dan yang dimaksimasi itu ya keuntungannya. Laba per unit 12.000, 8.000, 6.000. Dan untuk constraint satunya ini harga per unit. Untuk constraint duanya yang tadi rakyat talasenya. Kemudian untuk yang di RHS ini, itu modal yang tersedia. Ini tuh sebenarnya 51 juta ya. Cuman karena angkanya terlalu banyak, jadi limanya tuh kepotong. Di sebelah kiri sini ada. Untuk 1.200 ini kapasitas yang tersedia dari rak tersebut, yaitu sebesar 1.200. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, karena nggak bisa direcord sambil di run ya, jadi kalian tuh bisa langsung pencet solve menu. Ntar di sini tuh kalian klik, terus ada solve problem, bisa langsung klik solve problem. Nah, kalau misalnya kalian udah klik solve problem, itu tampilan nanti bakal kayak gini. Nah, kalau di solve problem itu pasti bakal kayak gini. Sebentar aku share. Udah, udah, belum, sebentar. Masa belum? Oke, jadi tampilan itu kalau kalian udah solve problem, ntar bakal kayak gini. Nah, yang pertama itu automated BNB dulu, aku jelasin. Jadi outputnya ada dua. Oke, kita ke yang automated BNB dulu. Nah, ini tuh outputnya kayak gini. Ini tuh udah langsung ke solve sampai selesai. Nggak perlu kita klik manual, karena namanya automated, otomatis. Jadi ntar hasilnya kayak gini. Sama kayak yang di Excel tadi kan. Oke, terus kita ke yang user guided BNB. User guided ya berarti kita itu harus mencet-mencet sendiri, nggak langsung manual ke hasilnya. Yang pertama itu kita klik yang hijau di sini. Nah, terus karena dinilai value X1-nya masih belum integer atau masih pecahan, jadi kita klik. Nah, terus yang hijau di sini itu kita klik lagi. Ini tuh kita sebenarnya sedang menyelesaikan iterasi tiap iterasinya ya.
Kalau X2-nya masih koma atau belum integer, kita klik lagi. Pokoknya yang hijau terus masih ada yang bilang yang belum koma itu kita klik terus. Nah, ini tuh udah ketemu base baunya. Ini bisa diselesaikan, bisa juga nggak apa-apa. Cuman biar lengkap aku selesaiin aja. Nah, base baunya itu diperoleh yang ini. Sama kan kayak yang di Excel tadi, yaitu 300 Hilotin. Dengan hasilnya yang tadi ada di automated BNB 3 30 3.600.000 rupiah. Oke, aku bakal langsung ke output pada Canva. Output Tora dan Excel pada Canva. Nah, udah semua. Nah, ini output data pada Excel tadi yang udah tadi aku jelasin. eh, Didapatkan nilai optimumnya itu sebesar 3.600.000 rupiah dengan variabel yang digunakan itu sebanyak tiga variabel X1, X2, X3 yang produk tadi itu. Kemudian untuk fungsi kendalanya itu ada dua yang tadi dari harga per unit dan rak etalase untuk tiap produk. Nah, kemudian hasil optimal itu diperoleh pada iterasi keempat. Dengan didapatkan, maka PT Nutrifood Indonesia harus memproduksi Hylotin sebanyak 300 dan Nutrisari serta WRP meal replacement-nya itu sebanyak 0 agar memperoleh keuntungan maksimal yaitu sebesar 3.600.000 rupiah. Lalu ke output yang terakhir, software Tora yang sebenarnya tadi udah aku jelasin, solusi optimal itu diperoleh pada subproblem keempat dengan nilai fungsi tujuan Z yaitu 3.600.000 rupiah. Di mana X1 disediakan sebesar 300 unit dan produk 2 produk 3 0 unit. Sehingga hasil tersebut dikonfirmasi melalui metode user guide BNB pada iterasi keempat dengan subproblem N42 sebagai base bound. Sehingga berarti PT Nutrifood Indonesia ini disarankan menyediakan supply nutrisari instan jeruk peras. Sorry, menyediakan supply high lotin sebanyak 300 unit untuk memperoleh keuntungan maksimal sebesar 3.600.000 rupiah. Oke, jadi dari bab 4 yang tadi kita sudah bahas panjang-panjang, bisa kita, aduh, dari pembahasan kayak gini. Jadi yang pertama itu kan dari ada metode dynamic programming yang menghasilkan kombinasi produk optimal yang dari Hylotin, Nutrisari Hydroperas dan WRP Meal Replacement di mana untuk Hylotin itu 85 unit, Nutrisari 97 unit dan WRP sebanyak 129 unit. Yang dimana kombinasi tersebut itu menggunakan kapasitas armada secara penuh yaitu sebesar 200 kilogram dengan total return of value 44.900.000 rupiah. Kemudian untuk yang short route sendiri, di mana untuk rute yang paling optimal itu 1, 2, 7, 10, 11 dengan total jarak 52 kilometer. Lalu untuk metode EOKI sendiri menghasilkan jumlah pemesanan optimal Hylotin sebesar 116, untuk produk dua Nutrisari sebesar 137 unit, dan produk 3 WRP Meal Replacement itu sebesar 153 unit. Sedangkan untuk metode continuous review sendiri menghasilkan titik pemesanan ulang masing-masing sebesar 5,801 unit produk satu dan 6,7173 unit produk 2 dan 9,5857 unit produk 3. Berdasarkan perbandingan total biaya, EOK itu lebih efisien karena menghasilkan total biaya lebih kecil dibandingkan continuous review. Maka jadi metode yang harus kita ambil itu EOK ya, bukan continuous review. Kemudian untuk metode integer programming yang tadi baru aja kita kerjain, dia itu eh, menghasilkan keputusan optimal berupa highlighting sebanyak 300 unit. Dan untuk produk dua produk tiga itu tidak dipilih. Dengan demikian, maka keuntungan maksimum yang diperoleh sebesar 3.600.000 berdasarkan keterbatasan modal dan kapasitas rak etalase. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan berdasarkan eh, penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, di mana metode optimasi yang belum maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Di mana metode optimasi yang digunakan itu mampu
membantu untuk menentukan keputusan terbaik pada pemilihan produk, rute distribusi, persediaan, dan perencanaan keuntungan produk pada PT Nutrifood Indonesia. Untuk metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal dengan total regional value sebesar 44.907.407.907.710 rupiah, dan metode short route menghasilkan rute terpendek 52 km per jam. Sedangkan untuk EOQ dan continuous review yang lebih efisien menghasilkan total biaya persediaan lebih kecil itu EOQ. Jadi yang dipilih EOQ. Kemudian untuk metode integer programming, keuntungan maksimum diperoleh 3.600.000 dengan produk optimal high loadnya sebanyak 300 unit. Oke, jadi berdasarkan penelitian yang sudah kita lakukan juga, dapat kita tarik sanggahan atau saran untuk penelitian selanjutnya. Yang dimana yang pertama itu, sebaiknya untuk penelitian selanjutnya itu menggunakan data permintaan dalam periode yang lebih panjang, agar hasil analisis persediaan lebih akurat dan representatif. Karena kalau kita tadi itu menggunakan dari bulan Januari sampai Desember, ya berarti itu hanya 1 tahun saja. Mungkin penelitian selanjutnya bisa lebih. Lalu yang selanjutnya, eh, penelitian juga dapat menambahkan lebih banyak jenis produk Nutrifood Indonesia agar hasil optimasi produk dan perencanaan keuntungan yang lebih luas. Lalu kemudian ada analisis rute distribusi, sebaiknya mempertimbangkan kondisi jalan, waktu tempuh, kemacetan, dan biaya bahan bakar agar hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan kondisi. Karena yang tadi itu yang kita pertimbangkan hanya jarak saja. Mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan pertimbangan ini biar hasilnya itu lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Lalu untuk metode EOQ dan continuous review dapat dibandingkan dengan metode persediaan atau inventory lain yang memperoleh alternatif kebijakan persediaan yang lebih baik, optimal. Kemudian untuk saran yang terakhir, mungkin untuk penelitian selanjutnya itu bisa menambahkan variabel kendala lain seperti kapasitas gudang, tingkat penjualan, masa kadaluarsa produk, dan prioritas permintaan konsumen agar hasil penelitian menjadi lebih realistis. Oke, sudah selesai. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tugas besar dari kelompok 107. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kami juga tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.